Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa hebat sekalian. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga jarak. Jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan khusus. Hari ini kita akan belajar bab 2 pelajaran IPA mengenai gaya usaha, energi, dan daya. Seperti di layar ini, gaya, hukum Newton, usaha, dan energi. Di mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu menganalisis hubungan gaya, usaha, dan energi dalam masalah gerak. Kemudian kalian mampu memecahkan masalah gerak benda di bidang pariwisata berdasarkan konsep gaya, usaha, dan energi. Nah, kenapa sih kalian jurusan perhotelan ini belajar IPA? Karena di perhotelan banyak sekali konsep-konsep IPA yang digunakan di perhotelan. Contoh, pramu antar, orang yang biasa di hotel yang mengantarkan koper-koper para tamu ke kamarnya masing-masing, dia menggunakan troli barang. Nah, troli barang yang digunakan itu memakai konsep fisika cabang ilmu dari IPA. Jadi barang-barang tersebut dia tidak perlu menjinjingnya, dia hanya menggunakan troli barang, tinggal mendorong. Jadi gaya yang dilakukannya adalah gaya dorong, sehingga barang tersebut bisa berpindah. Oke, sekarang kita lihat apa itu gaya. Pertama kali kita di sini akan pelajari adalah mengenai gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dikerjakan pada benda sehingga benda tersebut bisa berpindah atau sehingga benda tersebut bisa bergerak. Ketika kalian berbelanja ke Indomaret atau Alfamart atau kemanapun, kita mendorong atau menarik pintu kaca. Nah, yang kita lakukan itu adalah gaya, sehingga benda pintunya itu bisa bergerak. Kalau pintunya tidak bergerak, maka gaya yang kita lakukan itu sama dengan 0. Tetapi kalau bendanya bergerak, maka gayanya tidak sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat tentang gaya. Gaya itu dalam bahasa Inggris adalah force. Jadi lambangnya F. Satuan. Nah, kita kemarin belajar tentang satuan. Satuan gaya itu dalam sistem internasional itu adalah Newton. Lambangnya N. Kemudian kalau yang bukan sistem internasional, satuannya adalah dyne. Kemudian alat untuk mengukur gaya tersebut kita bisa pakai neraca pegas atau dinamometer. Oke, gaya ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi benda. Benda itu bisa bergesek, kemudian bisa mempengaruhi bentuknya, ukurannya, dan arah geraknya, kemana dia tergantung gayanya. Kalau kita mendorong, maka perpindahannya itu ke depan. Kalau kita menarik, maka perpindahan dari bendanya itu ke belakang. Oke, sekarang kita lihat gaya menurut sifatnya. Gaya sentuh. Yang pertama kalau adanya sentuhan, maka namanya adalah gaya sentuh. Contohnya apa? Gaya otot, gaya pegas, gaya gesek itu gaya yang timbul akibat adanya sentuhan. Kalau tidak ada sentuhan, maka contohnya seperti gaya magnet. Magnet itu bisa menarik benda yang ada di sekitarnya tanpa dia bergerak. Kemudian ada namanya gaya listrik, gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya tarik bumi. Kemudian gabungan gaya. Gaya itu bisa searah, bisa berlawanan, dan bisa tegak lurus. Kita lihat yang ini, gaya searah. Kita lihat panahnya sama-sama ke arah kanan. Jadi gaya resultannya atau FR gabungannya kalau searah maka kita tambahkan gayanya, maka
Fr gaya resultannya itu F1 tambah F2. F1 nilainya 10 Newton, kemudian F2 nilainya 15 Newton. Maka resultannya adalah sebesar 25 Newton. Oke, sekarang kita lihat gaya yang berlawanan. Kalau berlawanan, maka kita kurangkan, kita selisihkan. Maka gaya resultan itu kita kurangi. F1 dikurang F2, maka resultannya sebesar 5 Newton. F1 itu kan 10 Newton, kita kurangi dengan F2 5 Newton, maka hasilnya adalah 5 Newton. Oke, gaya yang saling tegak lurus. Kalau gaya yang saling tegak lurus, misalkan F1-nya 10 Newton, F2-nya 60 Newton, maka rumusnya adalah kita masing-masing kita kuadratkan F1 dengan F2-nya, kemudian kita akarkan. Kita jumlahkan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, kemudian kita akarkan. Oke, sekarang kita lihat gaya berat. Berat itu karena adanya gaya gravitasi pada benda. Jadi ketika ada gaya tariknya, ada gaya gravitasi, maka benda tersebut bisa tidak jatuh. Maka rumusnya adalah massa sama dengan berat per percepatan gravitasi. Oke, sampai sini dulu penjelasannya mengenai gaya. Kita akan lanjut ke session berikutnya. Jika ada yang kurang jelas, maka kita diskusikan di Google Classroom.